Mencari keridhaan yang maha kuasa lewat proses hijrah memang bukanlah hal mudah untuk dijalani. Ya, mungkin itulah yang sedang dirasakan Paula Verhoeven saat ini. Proses hijrahnya untuk menjadi yang lebih baik lagi ternyata tak berjalan mulus. Paula yang akhirnya memilih jalan hijrah menutup auratnya dengan hijab, justru kembali diuji gegara digugat cerai Baim Wong pada 8 Oktober lalu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Tak hanya digugat cerai suami, Paula juga dituduh berselingkuh dari Baim dengan karyawan sendiri yang bernama Niko. Melihat tuduhan tersebut sudah sangat menyayat hatinya sebagai sosok istri sekaligus ibu dari anak-anak Baim. Paula pun membantah telah berselingkuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Di tengah masa proses hijrah Paula yang tak mudah ini, sebagai seorang suami, justru Baimlah yang harus terus-menerus sabar membimbing Paula. Bahkan sedari awal ketika Paula memutuskan untuk berhijrah, Baim masih terus mensupport istrinya tersebut. Mudah-mudahan apa yang dilakuin, insya Allah ya hidayah juga ada, dia tambah baik, tambah mengerti hidup, tambah dewasa. Kalau kita sebagai suami hanya bisa membimbing aja. Saya itu nggak pernah ngajarin dia. Saya itu ngeliatin kalau Islam itu seperti ini, harus 5 waktu. Saya nggak pernah maksa dia. Nah makanya pas kemarin pas pulang dari Mekah, tiba-tiba dia bilang saya mau pakai hijab. Boleh, tapi hijab itu konsekuensinya berat. Tapi berat itu ya jangan asal pakai aja. Kalau nggak sesuai nanti kan ya yang malu kita sendiri. Lantas, tidakkah Baim mengingat perjuangan Paula menjadi seorang istri yang baik sekaligus ibu dari kedua anak-anak mereka? Hingga Baim sampai hati menguliti aib istrinya sendiri dengan menuduh Paula berselingkuh. Namun jika ditelisik ke belakang, kilas balik kehidupan Paula Verhoeven sebelum menikah dengan Baim begitu bahagia dan cemerlang di karirnya. Berawal dari model catwalk papan atas Indonesia yang banyak mengikuti fashion show di luar negeri, Paula Verhoeven akhirnya memilih jadi ibu rumah tangga dan mengurus kedua anak lelaki buah pernikahannya dengan Baim Wong. Hingga akhirnya Paula sekarang memutuskan untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab. Bahkan rajin mengikuti berbagai kajian keagamaan, hanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini sidang cerai antara Baim dan Paula pun belum menemui titik terang dan masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bersiap menjadi single mom, benarkah Paula mulai merintis bisnis sebagai sumber penghasilannya kelak ketika sudah resmi bercerai dari Baim? Ataukah Baim dan Paula memutuskan untuk berdamai dan kembali rujuk, sehingga Paula masih bisa merasakan nafkah dari Baim? Berarti masih berharap untuk berdamai di mediasi terakhir ini, Bang Baim? Pastinya dari awal itu maunya damai dari awal. Nggak mau kayak begini. Amanda Manopo sepertinya punya kesabaran yang tak berujung. Bayangkan saja, setelah ditipu ratusan juta oleh seorang perempuan bernama Ica, Amanda masih menunggu itikat baik si penipu tersebut. Ya, menurut sang kakak, Amanda belum berpikiran untuk membawa kasus penipuan yang ia alami ke pihak yang berwajib. Lantas, apa alasan Amanda melakukan hal tersebut? Untuk pelaporannya gimana? Amanda. Gimana Amanda? Mantap, makasih. Kalau untuk laporan, setahu aku sih, Amanda kayaknya nggak sampai sana sih ya, karena aku tahu dia juga nggak mau orang itu ya jadi berakhir buruk gitu kan. Jadi ya kita berdoa aja supaya cepat selesai ya. Namun di tengah kasus penipuan yang ia alami, Amanda kabarnya tengah diliputi kebahagiaan. Betapa tidak, diam-diam Amanda dapat bunga mawar putih dari seseorang yang diduga merupakan Arya Saloka. Bunga itu diberikan Arya sebagai dukungan untuk Amanda yang tengah rilis film barunya. Netizen sejagat maya lagi baper berjamaah nih Besti Obsesi.
gak pernah umbar kemesraan bareng kekasihnya yang seorang perwira polisi. Tahu-tahu Feby Rastanti mengunggah momen lamarannya di media sosial. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya. Amin. Yang mengejutkan, momen lamarannya ini dengan derajat Jumantara ternyata sudah digelar sejak jauh-jauh hari, yakni tanggal 4 Agustus 2024 lalu. Lantas, mungkinkah Feby baru mengunggah momen lamaran tersebut lantaran sahabat Jessica Mila itu akan melangsungkan pernikahan di bulan November ini?